Halo, selamat bertemu kembali di materi kelima, gaya penulisan naskah online dari mata kuliah Digital Journalism, program studi ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menulis berita media online versus media cetak. Jadi teman-teman, kita harus memahami dulu bahwa ada persamaan dan perbedaan. Ya, yang pertama adalah persamaan dari media cetak atau konvensional dan media online adalah memiliki persamaan menggunakan bahasa jurnalistik dengan karakter sederhana, mudah dimengerti, dan hemat kata. Perbedaannya adalah menulis berita di media online sifatnya multimedia. Gitu ya, multimedia artinya lebih dari satu media. Ada visualnya, ada audionya, bahkan ada writing-nya. Gitu. Nah, oleh karena itu, jurnalis perlu menguasai kemampuan menulis sekaligus memiliki kompetensi untuk menguasai teknologi internet dasar, termasuk HTML dasar, minimal cara upload, posting, dan berita yang ditulisnya mengandung hyperlink. Nah, oleh karenanya menulis berita media online versus media cetak ini menjadi salah satu dalam tanda kutip upgrading ya. Jadi kita harus beradaptasi sebagai calon-calon jurnalis tentunya itu harus memahami dulu persamaan dan perbedaan. Dari mana kita memahaminya? Pertama kita harus belajar tentang karakter user atau pengguna media online, berita online. Nah, jadi pengguna di media online itu umumnya membaca dengan sangat cepat atau dengan cepat, membaca cepat ya. Ini dikarenakan oleh daya tahan mata yang rendah untuk menatap terlalu lama di layar monitor. Yang membaca berita online kan beragam latar belakang, usia, kemudian mungkin waktu yang digunakan untuk membaca, lalu kemudian pekerjaan, dan lain halnya. Itu menjadi salah satu teknik ketika membaca berita online, yaitu membaca dengan cepat. Tapi faktor di sini yang kita highlight adalah ketahanan mata. Kemudian, yang menjadi penyebab lainnya juga adalah biaya koneksi internet menjadi salah satu alasan dalam mengakses berita online dengan cepat. Ya, pertama ketahanan mata, yang kedua adalah biaya untuk koneksi internet, yang ketiga adalah biasanya user berita online itu membaca dengan melakukan scanning. Mereka seringkali membaca sepintas, misalnya judulnya saja, lalu memutuskan bagian mana dari teks. Jadi loncat-loncat, halaman yang akan mereka pindai untuk diberi perhatian dan waktu lebih dibaca tuntas. Nah, makanya ketika kita membaca berita online, biasanya kita klik judul, klik paragraf pertama, halaman satu, 2, 3. Nah, itu sudah hal yang lumrah di karakter-karakter media online yang di dalamnya terdapat konten berita online. Setelah karakter user kita pelajari, kemudian kita harus mempelajari juga yang namanya perilaku user. Ini penelitian pakar konten website dari Denmark bernama Jacob Nielsen. Beliau menyimpulkan bahwa perilaku user di media internet adalah yang pertama, pertama kali melihat teks itu 78% dari 100%. Berarti 22 lainnya itu foto atau grafisnya. Jadi pertama kali pasti yang dilihat adalah teks, sebanyak 78%. Yang kedua, secara umum user itu tertarik pada judul, ringkasan tulisan, dan caption. Jadi paragraf pertama di sini sangat penting teman-teman. Makanya secara umum user pertama kali sangat tertarik dengan hal itu. Mungkin di sinilah lahirnya clickbait dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga unik nih. Jadi, tidak membaca kata per kata, tetapi lebih banyak memindai. Memindai itu scanning tadi itu ya, 79%. Kemudian hanya 16%, sisanya yang membaca kata per kata, tampilan situs, terutama kata-kata yang di-highlight. Jenis huruf atau font yang berbeda, penyajian dengan butir-butir, merik, balet, atau numbering. Nah, urutannya dari 3 poin di atas berarti perilaku user itu melihat dulu, kemudian itu scanning. Scanning dia itu kalau di media sosial seperti mirip-mirip hanya seperti scrolling ya, tapi ini scanning, kemudian baru membaca. Nah, saat dia memindai atau scanning, sekitar 80%,
memindai dari kiri atas ke kanan, lalu gambar grafis dan desain. Jadi dari layar kiri dulu, kemudian kiri atas ya, kemudian baru ke kanan, gitu. Kemudian gambar, grafis, dan desain. Inilah perilaku user yang sangat teknikal dalam melihat berita online. Tapi kita harus memahami bahwa berdasarkan hal itu berarti yang harus digarisbawahi yang nomor dua, pada judul, ringkasan tulisan, dan caption. Oleh karenanya, perilaku user yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini merupakan kelanjutan dari yang tadi, teman-teman. Nah, setelah kita tahu bahwa mereka tertarik di bagian judul, caption, dan juga paragraf pertama atau ringkasan, 20% membaca kata demi kata. Judul, anak judul atau subjudul, kutipan, text box, serta huruf tebal, miring, underline, dan huruf berwarna. Jadi, dalam konteks berita online itu, font, underline, atau italic, atau huruf berwarna itu sangat penting ya. Sangat penting, kemudian mereka juga perilaku user ini lebih menyukai judul yang to the point, langsung ke pokok informasi dibandingkan judul yang lucu atau dengan kata estetik. Kemudian membaca ringkasan atau tulisan pendek karena membaca di layar monitor lebih lambat 25% dibandingkan cetak. Ini harus digarisbawahi ya. Membaca ringkasan atau tulisan pendek itu di layar monitor lebih lambat dari 25% dibandingkan dengan cetak. Kemudian, tidak berlama-lama di situs. User memiliki wewenang penuh untuk pindah atau tetap di satu situs. Jadi, scanning, lanjut, atau mungkin di skip, itu adalah perilaku user yang wajar. Kunjungan atau bertahan di suatu halaman media online selama 10 menit sudah termasuk lama. Ini nyaris berlaku di semua media yang sifatnya multimedia tadi itu ya, teman-teman. Jadi rata-rata antara 8 sampai 10 menit, mau itu di kanal YouTube, kemudian di berita online, situs, website, dan sebagainya. Dan itu merupakan penelitian dari Jacob Nielsen. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, teknik menulis berita online yang pertama, kita harus memberikan rekomendasi penulisan di media online agar dapat dipindai atau scannable text. Ya, scannable text ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah highlighted keyword, misalnya dengan cara menampilkan link-link hypertext, variasi jenis dan warna huruf. Kemudian yang kedua adalah meaningful subheadings, jadi pembuatan subjudul yang bermakna, bulleted list, daftar rincian menggunakan bullet atau nomor. Ya, biasanya dia di bagian tengah paragraf itu ada yang namanya daftar rincian menggunakan bullet atau nomor. Satu ide per paragraf. Pengguna akan melewatkan ide tambahan jika mereka tidak tertangkap oleh beberapa kata pertama dalam alinea tersebut. Cukup jelas. The inverted pyramid style, gunakan gaya piramida terbalik mulai dengan kesimpulan atau hal yang terpenting. Nah, biasanya piramida terbalik itu dari umum ke khusus ya. Namun, ini kita memulai dengan kesimpulan yang penting terlebih dahulu. Jadi khusus umum khusus. Dan itu sangat sangat berbeda dengan berita cetak ya. Kemudian panjang naskah maksimal setengah jumlah kata dari naskah konvensional. Jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Gitu. Yang menarik di sini scannable text itu ada di nomor 2, 3, dan 4, yaitu meaningful subheadings, subjudul yang bermakna, kemudian satu ide, satu paragraf, ya. Jadi pengguna akan melewatkan ide tambahan jika mereka tidak tertangkap oleh beberapa kata pertama dalam alinea tersebut. Jadi awal kalimat, awal kata dalam kalimat di paragraf pertama, kedua, ketiga itu menjadi ide tambahan. Dan itu harus ditangkap oleh pembaca. Itu ya. Scannable text. Nah, kemudian gaya penulisan. Nah, jadi naskah di media online itu hendaknya ringkas atau to the point. Naskah panjang dapat dipilah dalam beberapa judul tulisan, lalu gunakan tautan untuk menyatukannya. Sebagai acuan ya, naskah berita online idealnya maksimal 400 kata dan maksimal 800 kata. Sebagai acuan. Untuk naskah jurnalistik lainnya artikel opini dan feature. Judul head dan alinea pertama lead itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga eye-catching.
Karena sebagaimana di media konvensional, pembaca umumnya hanya membaca judul atau teras berita. Jadi untuk naskah jurnalistik, misalnya artikel opini dan feature, itu acuannya adalah 400 kata, maksimal 800 kata. Tapi kebanyakan sekarang sampai 1.300 atau 1.200. Kemudian umumnya judul dan juga paragraf pertama, alinea pertama adalah uh, alinea yang pamungkas, teman-teman. Jadi dia akan bertahan di tulisan teman-teman itu dibuktikan dengan judul yang menarik dan paragraf pertama yang eye-catching. Gitu ya. Jadi umumnya lead itu adalah alinea pertama dari sebuah naskah artikel berita tersebut. Bisa pula kalimat tersendiri misalnya menampilkan isi berita paling menarik sebagai catcher. Jadi yang tadi itu konsep piramida terbalik itu paragraf pertama itu menjadi salah satu paragraf yang kita harus maknai dia bisa nggak ini menarik perhatian user dalam hal ini untuk tetap dan terus membaca di paragraf-paragraf selanjutnya. Makanya lead ini penting di sini. Itu sebagai gaya penulisan. Nah, setelah tahu lead itu penting, kita juga harus memahami bahwa body atau tubuh berita biasanya formatnya dalam bentuk singkat dan padat. Karena informasi terus mengalir ya, terus mengalir dari dan berubah suatu waktu. Jadi, kelengkapan informasi tetap terjaga karena antara berita yang satu dengan berita yang lain bisa dikaitkan atau linkage hanya dengan satu klik. Biasanya kita di pemberitaan online itu ketika kita membaca itu ada seperti keyword yang dia berwarna berbeda dengan warna-warna font lainnya dalam paragraf tersebut, misalnya berwarna biru dari hitam, lainnya hitam dan hanya kata itu yang berwarna biru, maka dia adalah linkage. Nah, maka di sini di garis bawahi tadi antara lead dan body atau tubuh berita itu pendekatan piramida terbalik lebih intens, teman-teman. Itu digunakan untuk penulisan berita online. Jadi intinya adalah penulisan berita online benar-benar mengedepankan yang paling penting dan mendesak diketahui pembaca. Apalagi jika berita itu di-share ke Facebook, maka yang tampil di Facebook adalah judul dan alinea pertama. Bisa dipahami ya? Jadi pentingnya lead komposisi antara judul, alinea pertama atau lead, kemudian tubuh itu sangat luar biasa penting di sini. Sehingga bahasa jurnalistik juga kian penting berperan mengingat karakter bahasa jurnalistik yang lugas, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini menjadi garis bawah kita bersama dengan kesepakatan bahwa bahasa jurnalistik yang digunakan dalam pemberitaan online itu penting. Ya, karakternya sangat penting. Lugas, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Nah, oleh karenanya, formulasi dasar menulis untuk media online harus sangat jelas, singkat, informatif, dan menarik. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kedua jenis pengunjung web, yaitu manusia dan mesin itu yang saya sebut sebagai search engine atau mesin pencari, itu memiliki formulasi dan teknis penulisan yang scannable atau mudah dipindah oleh user. Jadi teman-teman, komposisi dari judul lead ini harus saya tekankan berkali-kali dan body tulisan atau tubuh tulisan itu menjadi sangat penting. Nah, aspek teknisnya yang pertama adalah teman-teman buatlah judul yang sederhana dan langsung ke pokok informasi atau straightforward. Dianjurkan setelah 5 paragraf pasang anak judul atau subjudul. Subjudul maksimum 3 kata. Jadi antara judul utama dan subjudul ini yang maksimum ada 3 kata. Biasanya dalam satu kalimat itu judul utama, titik 2, subjudulnya apa gitu kan. Nah, harus sesingkat atau sederhana mungkin. Kemudian alinea atau paragraf pendek masing-masing fokus pada satu ide. Nah, ini yang penting ya. Alinea atau paragraf pendek masing-masing fokus pada satu ide. Kalimatnya dibuat pendek, teman-teman. Ya, dibuat pendek, kemudian menggunakan bullet atau number list. Panjang naskah setengah dari jumlah kata tulisan di media cetak, tadi antara 400 sampai 800 kata. Kemudian gunakan spasi antar paragraf, gunakan alinea atau paragraf pendek dan jarak antar alinea. Kutipannya diperbesar,
Font tertentu dibesarkan, ditebalkan, diberi warna, atau diberi garis bawah. Highlight kata-kata penting dengan warna yang berbeda, cetak tebal, jenis huruf, ukuran huruf, hypertext, atau hyperlink. Jadi harus ada highlight kata-kata penting dengan warna yang berbeda, cetak tebal, jenis huruf, ukuran huruf, hypertext, atau hyperlink. Kemudian buatlah tulisan pendek atau ringkas yang jumlah katanya paling banyak 50% dari media cetak. Nah, ini tulisan ringkas atau pendek ini tadi itu. Jadi lebih kepada hypertext atau hyperlink yang akan digunakan. Begitu. Kemudian aspek teknis selanjutnya adalah sangat teknis teman-teman ya. Satu alinea idealnya hanya terdiri dari 65 karakter atau 5 baris. Jika perlu, uraian panjang dipecah-pecah menjadi beberapa judul, sambungkan melalui multiple hyperlink. Pembaca tidak suka tulisan panjang dan harus men-scroll jauh ke bawah. Gunakan tabel atau poin, angka, urut ke bawah, sehingga pembaca lebih mudah dan lebih nyaman membaca. Uraian beruntun ke bawah daripada membaca alinea yang panjang. Jadi gunakan tabel atau poin, tidak melulu dengan paragraf, agar nanti pembaca itu tidak jenuh ketika membaca sebuah paragraf atau alinea yang panjang. Terapkan prinsip piramida terbalik, ini penting. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital karena memperlambat daya baca user. Nah, ini sangat teknis ya teman-teman. Huruf kapital ternyata bisa memperlambat daya baca user. Pilihlah kata-kata yang mudah dipindahin. Jadi mudah dicari oleh SEO, seperti kata-kata baku lazim digunakan dan hindari kesalahan ejaan. Kemudian gunakan hyperlink dan link untuk memperkaya tulisan namun tetap ringkas, memberi latar belakang dan memberi referensi. Nah, di tahun 2021 saya mencoba contoh berita yang scannable. Jadi apa namanya, tentang bola ya teman-teman ya. Itu belum minggu ini kemarin sudah El Clasico dan kita sudah tahu hasilnya cukup seru. Nah, kita akan bicara tentang dilihat saja bahwa di ada satu gol terbanyak El Pinici di Liga Spanyol pada zaman duo hebat ini. Semoga belum bergeser ya. Semoga masih menjadi dalam tanda kutip dewa di dunia sepak bola. Sangat terlihat bahwa siapa yang jelas di sini, dan kemudian dari berita ini kita gaya penulisan berita itu lebih mudah dipindai, dipahami, dan menarik ketimbang ditulis dalam gaya konvensional seperti di surat kabar. Kemudian contohnya adalah nih, striker Barcelona Lionel Messi membayangi Cristiano Ronaldo. Membayangi ya Cristiano Ronaldo. Jadi Ronaldo masih unggul 8 gol, 1 gol atas Messi. Jadi cukup dengan 2-3 kalimat. Kemudian kita lanjutkan di urutan ketiga ada Falcao pada waktu itu, Higuain, dan sebagainya. Itu juga masing-masing 2-3 kalimat. Nah, dari media Make Adams itu ada text formatting namanya. Dalam penulisan artikel online, kita harus pahami dan tahu bersama. Yang pertama adalah short paragraph. Gunakan paragraf pendek, jangan lebih dari 100 kata. Paragraf berisi 100 kata terlihat cukup panjang pada halaman web. Pembaca malas membaca naskah yang panjang. Chunks, atau potong, atau pilah tulisan panjang ke dalam beberapa bagian. Kemudian berikan headings di sana, judul di bagian atas, halaman harus benar-benar menjelaskan isi halaman, kemudian berikan subheadings. Jika teks melebihi 300 kata, subjudul akan membantu pembaca memindai halaman secara efisien. Kemudian, gunakan boldface, tergantung pada konten kata atau frasa dalam huruf tebal, dapat membantu pembaca menemukan apa yang mereka inginkan. Menggabungkan huruf tebal dan subjudul dapat menyebabkan gangguan secara visual. Jadi jangan berlebihan ya. Menggabungkan link dan teks tebal di paragraf pada saat yang sama juga tidak baik. List. Daftar kalimat bernomor, bullet, daftar terindentasi lainnya mudah pembaca mencari informasi. Di media cetak, kita tahu bahwa daftar seperti ini tampak buruk sehingga tidak digunakan. Pada halaman web, daftar bekerja dengan baik. Dalam hampir semua konteks seperti paragraf,
Daftar lebih menarik untuk membaca ketika daftar itu berupa kalimat pendek. Itu tentang text formatting, ada 6. Kemudian text content. Jadi dia text format, kemudian kita beralih ke text content-nya atau isinya. Yang pertama adalah brevity, ringkas, padatkan tulisan, abaikan kata-kata yang tidak perlu, kemudian buat sentence structure, struktur kalimat langsung ke inti masalah. Kalimat bertele-tele tampak seperti ide baik, tapi pembaca bisa berhenti membaca sebelum dia sampai ke inti kalimat Anda. Yang ketiga adalah active verbs. Gunakan kata-kata atau kalimat aktif. Menggunakan kata kerja aktif membuat penulis bekerja lebih keras, tapi bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga mendapatkan manfaat karena pembaca akan tertarik. Kata kerja pasif membosankan pembaca. Kemudian yang keempat adalah say what do you mean. Tuliskan maksud Anda. Titik. Sudah selesai. Katakanlah apa yang Anda maksudkan secara lisan sebelum Anda menuliskannya. Kita lebih cenderung langsung ke inti masalah dan berbicara daripada saat kita menulis. Redundancy atau pengulangan, membaca informasi yang sama 2 kali hanya buang waktu bagi seseorang. Jadi hindari ya. Kemudian links. Jangan gunakan kata-kata click here, sebaiknya sebutkan nama link atau informasi apa yang akan didapatkan user ketika mereka mengklik link tersebut. Pastikan link tersebut bisa dibuka dan beritahukan kepada user jika mengklik link tersebut akan terbuka jendela atau tab baru. Oke. T-models. 800 kata dalam penulisan artikel. Yang pertama, you know your audience. Jadi, studi menunjukkan bahwa pembaca media online cenderung membaca tulisan di web secara cepat, bahkan sekilas. Mereka juga cenderung lebih proaktif dari pembaca media cetak atau pemirsa TV dalam berburu informasi. Tulisan Anda juga berpotensi memiliki jangkauan global, jadi pertimbangkan apa yang Anda ingin membuatnya dimengerti user lokal, nasional, atau internasional. Yang kedua, unik ya. Unique value yaitu think first and think different. Tanyakan hal tersebut sebelum menulis berita Anda. Apa inti tulisan atau berita yang akan saya ceritakan? Itu sebelum kalian memulai menulis berita online. Lalu, pikirkan cara terbaik untuk menyampaikan cerita itu. Apakah melalui video, audio, grafik yang bisa diklik, teks, link, dan sebagainya, atau gabungan semuanya. Upayakan cerita Anda berbeda dan lebih baik dari media lain, dari segi penyajian dan sudut pandang. Kemudian, tailor your news gathering, atau artinya jahit your news gathering. Kumpulkan informasi, intinya, jahit itu. Secara khusus dan raciklah secara khusus pula untuk kebutuhan pembaca website. Reporter media cetak cenderung mencari informasi, reporter TV mencari emosi pada kamera, potongan suara dan gambar untuk dipadukan dengan kata-kata atau narasi. Reporter media cetak cenderung mencari informasi, reporter TV cenderung mencari emosi pada kamera, potongan suara, dan gambar untuk dipadukan dengan kata-kata atau narasi. Sedangkan jurnalis online harus memikirkan unsur-unsur yang berbeda. Bagaimana mereka saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Carilah kata-kata untuk dipadukan dengan gambar, audio, dan video untuk dipadukan dengan narasi. Ingatlah, foto-foto terlihat lebih baik di media online ketika dididik atau di crop secara sempit dan streaming video lebih mudah ditonton dengan latar belakang polos atau zooming minimal. Kemudian, ya, wide, lively, and tight, gaya bertutur disenangi pembaca website. Khalayak online lebih menerima gaya penulisan yang tidak konven. Namun pada saat yang sama, jangan lupa bahwa aturan tradisional penulisan juga berlaku di media online. Sayangnya, kualitas tulisan tidak konsisten di sebagian situs berita online ya. Ada yang tulisannya kacau, tidak menarik, berbelit-belit, bahkan ceroboh, typo, salah ketik, bahkan tidak akan dimaafkan. Makanya pembaca tidak akan meneruskan bacaannya dan tidak akan kembali ke website yang teman-teman perjuangkan ketika teman-teman menulis berita online tersebut. Tidak seperti pembaca koran lokal, pembaca online memiliki banyak pilihan dan dengan mudah pindah ke situs lain.
Jadi word-nya lively and type. Bahasa zaman sekarang ada relate dengan kehidupan teman-teman. Kemudian explain, menyajikan berita terbaru secepat mungkin itu baik di ranah media online. Tetapi pembaca juga tidak sekedar ingin tahu apa yang terjadi, namun mengapa hal itu terjadi. Ingat 5W1H ya. Jadi explain-nya itu adalah why. Sajikan berita terbaru dengan cepat, ringkas, padat, namun tetap lengkap sehingga pembaca memahami cerita secara lengkap pula. Itu kenapa kita harus meng-explain dari 800 kata itu. Kemudian yang keenam, never bury the lead. Jadi ketika menulis untuk media online, hal yang sangat mendasar adalah menyampaikan kepada pembaca secara cepat inti cerita dan mengapa mereka harus meneruskan bacaan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan struktur cerita, model T. Dalam model ini, teras cerita garis horizontal dalam huruf T. Jadi huruf T itu dibayangkan, teras ceritanya itu ada dalam garis horizontal dan kemudian menurun itu uh, explain dari yang horizontal tadi itu. Jadi itu untuk merangkum cerita dan idealnya mengatakan mengapa cerita itu penting. Nah ini butuh latihan berkali-kali, butuh tulisan itu di drilling berkali-kali. Itulah yang saya sering sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita bahwa latihan untuk menulis itu sangat penting. Lead tidak perlu mencantumkan ending atau akhir cerita ya, tapi hanya memberikan alasan untuk terus membaca. Lalu sisa cerita atau garis vertikal dari huruf T tadi itu dapat membentuk struktur apa saja. Explain tadi ya, penulis dapat bercerita secara naratif, menyajikan anekdot dan diikuti dengan sisa cerita, melompat dari satu ide ke ide yang lain, atau hanya meneruskan cerita dengan model piramida terbalik. Kemudian yang ketujuh adalah short but sweet. Menurut Roy Peter Clark, gitu ya, cerita apapun dapat diceritakan dalam 800 kata. Itu merupakan pedoman yang baik untuk tulisan online. Tapi jadikan itu sebagai pedoman, bukan aturan ya. Jadi boleh lebih, boleh kurang. Gitu. Pembaca akan setia meneruskan bacaannya meski tulisannya panjang, jika ada alasan yang menarik untuk membaca cerita tersebut dalam kondisi cerita panjang dan jika isi tulisan itu terus memikat perhatian mereka. Membuat pembaca scrolling ke bawah, sisa tulisan umumnya lebih disukai daripada harus mengklik halaman baru. Ya, jadi kita agak agak tricky ketika harus next page gitu ya. User berita online melakukan scrolling biasanya. Break it up, blok teks yang lebih besar membuat membaca di layar jadi lebih sulit. Gunakan subjudul dan pointer untuk memisahkan teks dan ide-ide, jadi biasanya terpisah. Tulisan harus tajam dan cepat dibaca. Gunakan paragraf dan kalimat-kalimat pendek. Gunakan pola jarak antar paragraf, beri ruang bagi membaca untuk mengambil nafas. Sediakan ruang istirahat untuk mata. Do not fear the link. Blok teks yang lebih besar membuat membaca di layar jadi lebih sulit. Kita sudah menyepakati hal itu di poin 8 dan 9 ini. Gunakan subjudul dan pointer untuk memisahkan teks dan ide-ide. Itu yang harus kalian garis bawahi, teman-teman. Jadi gunakan saja subjudul daripada kalian memblok teks. Tulisan harus tajam dan cepat dibaca. Gunakan paragraf dan kalimat-kalimat pendek. Gunakan pola jarak antar paragraf, beri ruang bagi pembaca ya untuk ambil napas. Ini sama. Ambil resikonya, but remember that basic. Jurnalisme online adalah industri baru dan berkembang. Gaya penulisan pun baru dan terus berkembang. Tidak ada aturan, hanya ide. No rules, just idea. Ambil resiko itu untuk mencoba hal baru, sesuatu yang berbeda, tapi jangan lupakan dasar-dasar jurnalistik. Nah, gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah dalam tanda kutip KBBI ya, itu artinya terbatas pada satu lingkungan. Berdasarkan kata lingkung melingkung yang berarti memberi batas pada sekeliling seperti pagar. Jadi kayak teman-teman pernah nggak sih melihat dua buku yang beda penerbit atau dua artikel dari dua media yang berbeda? Kalau diperhatikan, kadang ada perbedaan penulisan satu kata yang sama. Misalnya Ramadan menjadi Ramadan, kemudian ada hanya dan tidak ada hanya. Di dalam dunia penulisan, itu adalah istilah
gaya selingkuh. Jadi gaya selingkuh adalah gaya penulisan yang disepakati pada satu lingkungan tertentu. Lingkungan di sini maksudnya bisa penerbit atau media, bisa media cetak, dan juga bisa media elektronik. Nah, jadi ketika kita membicarakan gaya selingkuh, setiap media atau penerbit punya gaya selingkuhnya masing-masing. Ada yang mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada juga yang enggak. Memilih untuk mengikuti KBBI atau tidak, itu media pasti punya alasan sendiri ya teman-teman ya. Mungkin mempertimbangkan kalangan, usia, kenyamanan pembaca, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang saya tulis di PPT ini, ketika saya memilih kata enggak daripada tidak, karena dianggap lebih santai untuk pembacanya. Itu fakta, dan itu tidak pada dalam ranah konteks ya, gitu. Tapi dalam ranah gaya selingkuh dari media itu sendiri, gitu. Kita ambil studi kasus. Misalnya koran Tempo ya, dari ukuran koran Tempo lebih kecil dibandingkan koran lainnya. Selain itu, sampul koran Tempo juga beda. Kalau di koran lainnya, sampulnya tentang berita utama. Kalau Tempo biasanya dibuat seperti majalah dan punya makna yang dalam. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan koran Tempo juga berbeda. Mereka lebih banyak menggunakan diksi-diksi sastra seperti temaram dan semburat. Nah, ketika kita welcome to the internet, maka yang terjadi adalah tugas kelompok nanti teman-teman hari ini kita akan bahas di kelas, tapi yang jelas apa namanya teman-teman membuat infografis, videografis atau report, kemudian tema beritanya bebas. Tapi ini tahun 2022. Gitu ya, itu tahun 2022 saya menugaskan ini. Nah, nanti teman-teman harus membuat artikel online agar teman-teman bisa untuk menjelajahi dunia internet sendiri. Jika ada pertanyaan, kita akan ketemu di ruang-ruang diskusi. Terima kasih, teman-teman. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, boleh komen di bawah tuh agar nanti bisa saya tanggapi langsung. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.